It contains everything. Well, that... Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Movietune, dimana pada kesempatan kali ini aku bakal bahas film animasi yang berjudul Wish Dragon. Film ini disutradarai oleh Chris Evans yang berkisah tentang seorang pemuda yang bernama Din yang menemukan teko ajaib berisi jin bernama Longzhu yang dapat mengabulkan 3 permintaannya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita, terlihat di ruang kelas sedang diadakan pelajaran menulis. Ada satu anak yang salah dalam menulis, bukannya menulis, ia malah menggambar seekor naga, sehingga membuat ia dikeluarkan dari kelasnya. Setelah ia keluar, ada juga seorang anak perempuan yang dikeluarkan karena kesalahan yang sama dengan anak kecil itu. Saat pulang sekolah, semua siswa sudah dijemput oleh orang tuanya, menyisakan anak laki-laki itu saja. Anak ini bernama Din. Ketika sedang menunggu, ia dikagetkan oleh anak perempuan tadi. Nama anak ini adalah Lina. Mereka berdua pun saling berkenalan dan pulang bersama. Seiring berjalannya waktu, pertemanan mereka pun semakin akrab. Mereka berdua selalu menghabiskan waktu bersama. I guess it didn't work. Friends forever. Dan berjanji akan menjadi sahabat selamanya. Tetapi keesokan harinya, Lina diajak pergi oleh ayahnya untuk hidup yang lebih baik, meninggalkan Din di sana. Kemudian beberapa tahun pun berlalu, terlihat kota tersebut sudah sangat berkembang. Nah, anak ini adalah Din yang sudah besar. Ia sedang bekerja sebagai kurir pengantar makanan. Di perjalanannya itu, ia bertemu dengan teman lamanya dan meminta agar ia dapat mengambilkan tugas sekolahnya karena ia sedang bekerja. Get the class assignment for me? Why are you working so much? The assignment, please. Wait, you're the best. Kemudian sampailah Din di tempat pengiriman terakhirnya, yang sepertinya tempat itu adalah desa yang sudah lama ditinggalkan. Di sana, ia bertemu dengan seorang kakek-kakek yang mengaku sebagai seorang dewa. Kakek itu memberikannya sebuah teko sebagai bayarannya. Setelah itu, ia pun pergi dari sana untuk membeli setelan kemeja karena besok adalah hari ulang tahunnya Lina. Sampainya di rumah, temannya yang ditemuinya tadi datang membawakan tugasnya. Temannya itu bilang kalau Din tidak sekolah di semester ini, maka dia tidak akan lulus. Mendengar hal itu, ibu Din pun memarahinya. Tetapi karena ibunya tidak tahu Din bekerja sampingan untuk membeli setelan jas untuk menemui sahabat lamanya, Din pun hanya diam saja dan kembali belajar ke kamarnya. Di sisi lain, diperlihatkan ada sekelompok orang yang menerobos gerbang tempat Din bertemu dengan kakek-kakek tadi. Din yang sudah bersiap dengan setelan jasnya pergi menuju tempat yang ia rencanakan. Sampainya di sana, ia mempersiapkan kata-kata ketika nanti akan bertemu dengan Lina. Ya, gambar perempuan itu adalah Lina yang sudah besar dan sudah sukses. Karena pakaian yang dibeli oleh Din sangat murah, pakaian itu pun robek. Ia pun mencoba duduk dan bergumam sendiri, tetapi tiba-tiba tekonya bergerak sendiri dan sesuatu muncul dari dalam teko itu. Ternyata yang muncul adalah seekor naga. Nama naga itu adalah Longzhu. Ia adalah Wish Dragon yang bisa mengabulkan 3 permintaannya. Din yang mengira itu hanyalah lelucon, seakan tidak percaya. Tetapi setelah dibuktikan oleh Longzhu, ia pun mempercayainya. Longzhu menjelaskan bahwa tiap Wish Dragon harus melayani 10 tuannya sebelum dia bisa pergi ke dunia roh. Ia juga menjelaskan bahwa tidak ada orang lain yang bisa melihatnya, kecuali tuannya. Dalam pembicaraannya itu, datanglah sekelompok orang tadi yang ingin mengambil teko itu.
Saat dikejar dan terpojok, tidak sengaja ia mengatakan bahwa ia ingin bisa bertarung. Dan seketika itu, ia pun bisa melawan semua orang itu dan kemudian kabur dari sana. Give me that. Keesokan harinya, ia pun memanggil Longzhu lagi. Longzhu mengatakan bahwa Din hanya tinggal memiliki 2 permintaan saja, karena permintaannya yang pertama sudah ia kabulkan kemarin. Karena Din sangat ingin menemui sahabatnya, ia pun mengajak Longzhu untuk pergi ke sana. Saat diajak keluar, Longzhu tidak tahu apa saja yang ada di kota itu. Din pun menjelaskannya sambil berjalan. Don't ignore me when I'm talking. Television. Car. Or on display. Stoplight. What in the world? Dalam perjalanan ke sana, mereka mengalami kemacetan yang sangat parah. Karena Longzhu tidak kuat dengan hal itu, ia pun terbang mengajak Din agar cepat sampai ke sana. Sesampainya di rumah Lina, Din pun meminta permohonannya agar diberikan setelan jas yang keren, mobil yang mewah, dan juga asisten untuk masuk ke sana. Sampainya di dalam, Din berusaha untuk bertemu dengan Lina. Fantastic. Lena, where's your father? All right, Din. Here we go. Ketika ia sudah bertemu, ternyata Lina tidak mengingatnya. Saat acara utama akan dimulai, ayah dari Lina tidak datang, sehingga Din mengambil alih untuk tampil di atas panggung menampilkan teknik kungfunya. Setelah itu, ia pergi untuk menemui Lina yang sedang sedih di bawah meja. Din pun berusaha untuk menenangkannya. Do I? Thanks. Saat Din ingin mengatakan sesuatu, datanglah asisten ayahnya Lina yang mengatakan bahwa ayahnya menelpon. Ayah dari Lina yang menyadari Din ada di sana juga tidak mengenalinya, sehingga saat diajak berkenalan, Din berbohong dengan mengatakan namanya adalah Dan, kemudian menyuruh mereka untuk berkencan. Would you really like to? See you tomorrow. Di sisi lain, terlihat ayah dari Lina mengalami kebangkrutan dan semua barangnya akan disita. Nah, di sini kita tahu bahwa yang menyuruh 3 orang itu untuk mengambil teko milik Din adalah ayahnya Lina. Keesokan harinya, Din bertemu kembali dengan Lina untuk berkencan. Tetapi, dalam kencan itu, Din membuat Lina marah karena ia tidak mendengarkan cerita dari Lina. Saat itu, datanglah ketiga orang yang mengejarnya. Din pun mengajak Lina untuk melarikan diri. Gangsters. Dalam pelariannya, mereka berdua dibantu oleh Longzhu yang berubah menjadi barongsai. Saat mereka berdua terjatuh, setelan dari Din pun menghilang. Lina yang menyadari hal itu kemudian bertanya kepadanya. Saat Din berusaha untuk menjelaskan bahwa ia sedang berbohong, ternyata Lina sudah tahu bahwa dia adalah Din, sahabat masa kecilnya. Mereka berdua pun bernostalgia bersama, mengingat masa kecil mereka dulu. Hi, Mrs. Chu, it's Lena Wang. Do you? Kemudian sampailah mereka di rumahnya Din. Ibunya yang mengetahui Din membawa perempuan ke rumah, kemudian memarahinya. Tetapi ketika Din mengatakan bahwa dia adalah Lina, ibunya pun menghampirinya dan mereka bersenang-senang bersama. Malam harinya, Din mengajak Lina ke suatu tempat yang tidak asing bagi mereka berdua. Sampainya di sana, Din ingin mengajak Lina untuk berkencan, tetapi tiba-tiba Lina ditelepon untuk pergi bekerja melanjutkan karirnya. Mereka berdua pun berpisah kembali. Saat itu, Din berpikir kalau dia memohon untuk menjadi orang kaya kepada Longzhu, maka Lin pasti mau bersamanya. Tetapi saat Longzhu akan mengabulkan keinginannya Din, ia memperlihatkan masa lalunya dulu ketika ia menjadi seorang manusia. Dahulunya, Longzhu adalah orang yang sangat kaya. Ia punya segalanya, tetapi ketika ia sakit,
tak ada satu orang pun dari keluarganya yang menemuinya. Saat ia meninggal dan ingin ke dunia roh, ia tidak diizinkan untuk masuk dan diubah menjadi Wish Dragon oleh seorang dewa. Dan saat ini ia sadar ketika bertemu dengan Din bahwa keluarga, teman, dan sahabat tidak akan bisa didapatkan dengan uang. Nah, saat itu datanglah Ayalina bersama ketiga orang itu untuk merebut teko miliknya. Di sini sebenarnya Ayalina tidak ingin menyakiti Din, tetapi anak buahnya mengkhianatinya dan mengambil teko itu. Laki-laki itu pun meminta permohonan pertamanya kepada Longzhu dan dikabulkan olehnya. Lina yang datang langsung menghampiri ayahnya, tetapi ia tidak bisa tertolong. Din kemudian mengejar ketiga orang itu untuk mengambil tekonya kembali. Karena kekuatan baru yang dimiliki oleh laki-laki itu membuat Din kewalahan dalam menghadapinya. Tetapi saat Din ingin dipukul oleh orang itu, Longzhu pun menyelamatkannya, yang membuat ia tewas di sana. Karena tugasnya sudah selesai, Longzhu pun kembali ke pintu masuk alam roh itu. Tetapi ia menolak dan ingin kembali untuk menemui Din. Dewa pun menyetujuinya. Seketika itu, ia pun kembali untuk menemui Din dan memberikannya permohonan terakhirnya. Singkat cerita, keluarga Din dan Lina membuka usaha sebuah restoran bersama. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you the next video. Bye-bye.